Oke, jadi dari bandwidth ya, tadi jangan sampai ketika sistem tersebut membutuhkan rancangan bandwidth yang narrow, tetapi kita membuat bandwidth antenanya terlalu broadband sehingga terlalu mubazir. Oleh karena itu dalam sistem akhirnya malah ditambahkan filter agar membuat bandwidthnya menjadi narrow. Begitu juga sebaliknya, sedangkan misalkan dalam sistem dibutuhkan bandwidth yang narrow, sistem dibutuhkan broadband, antena kita narrow, itu artinya antena tidak dapat bisa digunakan sama sekali karena sistem butuh bandwidth misalkan katakan 100 MHz, sedangkan antena dirancang hanya yang 1 MHz. Buat apa? Tapi tidak bisa digunakan. Jadi jangan sampai ada kesalahan perancangan dari segi spesifikasi sistem maupun spesifikasi dari antena tersebut. Berdasarkan dengan bandwidth antena yang direncanakan, dirancang tidak terpisah dengan saluran transmisi yang digunakan, itu poinnya. Daerah cakupan coverage ya antena yang diinginkan berdasarkan dari bandwidth tadi sudah saya ceritakan, pengaruh bandwidth, gain dan juga jarak. Kemudian antena yang direncanakan misalkan struktur sel trisektoral misalkan, kemudian membutuhkan antena dengan bandwidth 180 derajat. Jadi sesuaikan beam antena dengan kebutuhan komunikasi yang kita inginkan. Misalkan tadi komunikasi jarak jauh di point to point tadi, misalkan kalau hanya point to point dengan bandwidth yang misalkan dibutuhkan hanya 1 derajat. Nah, buat apa kita harus merancang bandwidth yang lebar kalau dalam sistem sendiri dibutuhkan hanya 1 derajat. Jadi mubazir seperti itu teman-teman. Oke. Nah, dalam memilih dan mendesain antena, kita selalu dihadapkan oleh batas-batasan yang didapat dari sistem komunikasi yang kita rancang. Sebagai contoh sebagai berikut. Jadi jika misalkan kita harus mendesain antena untuk komunikasi misalkan 4G ya sekarang, terlebih dahulu kita harus melihat beberapa range frekuensi kerjanya. Ya, pertama kita harus melihat frekuensi kerja yang digunakan pada sistem tersebut. Jangan sampai misalkan frekuensi tersebut sistem tersebut yang antena akan kita buat tadi bekerja pada frekuensi 3,5 GHz. Akan tetapi misalkan dalam rancangan antena kita berpikir saya kan pengen antena itu kecil, maka kita buat sembarangan antenanya, tidak melihat kaidah frekuensi. Kita hanya melihat antena kecil itu bisa dengan menggunakan frekuensi tinggi karena lambdanya juga akan kecil. Kita rancang antenanya di 9 GHz, sedangkan sistem bekerja pada frekuensi 3,5 GHz. Menurut teman-teman itu mungkin nggak terjadi yang namanya sinkronisasi frekuensi dari sistem ke antena? Itu tidak mungkin. Data tidak akan mungkin dapat didistribusikan. Gelombang elektromagnetik ada tapi kecil, tidak akan bisa distribusikan pada antena karena rancangan sistem respon frekuensinya dengan VSWR terbaiknya ada frekuensi di 3,5, artinya pada matchingan di frekuensi 3,5. Sedangkan dalam antena rancangannya ada respon frekuensinya ada di 9 giga, yang artinya tadi VSWR terbaiknya ada di 9 giga. Berarti pada frekuensi 3,5 maka dapat dilihat jauh lebih jelek dibandingkan yang 9 giga, sehingga impedansi yang dihasilkan
dalam antena maupun saluran transmisi itu sangat pasti berbeda. Mungkin di antena tak terhingga pada frekuensi 3,5 sehingga tidak terjadi sinkronisasi kematchingan, tidak akan dikirimkan. Ingat, ketika tidak matching maka tidak akan dikirimkan 100%, artinya lebih besar koefisien refleksi dibandingkan koefisien terusnya. Jadi itu ya teman-teman pentingnya dalam merancang frekuensi kerja. Kemudian yang nanti berkaitan dengan bandwidth juga yang kita rencanakan adalah nilai SWR maksimum yang diinginkan di sisi pemancar dan penerima berkaitan dengan matching impedance. Ini sudah pernah saya bahas juga, jadi mungkin saya next saja. Kemudian dengan saluran transmisi adalah, dan ketiga adalah kelas penguat untuk merencanakan seberapa besar gain yang dibutuhkan untuk komunikasi tersebut. Kemudian 4, cakupan daerah antena yang diinginkan yang berkaitan dengan bandwidth antenanya. Hanya saja ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa keempat persoalan di atas saling terkait dan proses desain antena terdiri dari kompromi, modifikasi, dan trade-off biasanya agar antena yang sudah didesain dapat memenuhi kriteria sebelumnya yang sudah ditetapkan, yang sudah disesuaikan berdasarkan sistem yang digunakan. Dari sinilah menyebabkan kemudian bahwa persoalan desain antena menjadi tidak sederhana. Jadi karena antena itu adalah mata bagi sistem komunikasi. Jadi kalau teman-teman merancang antena itu asal-asalan, dapat dipastikan sistem itu akan buta atau tidak bekerja sesuai dengan mana mestinya. Oleh karena itu kita sebagai engineer, kita harus benar-benar melakukan desain dengan melihat kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan atau ditentukan dalam bidang antena. Makanya oleh karena itu enaknya zaman sekarang tuh ada sistem simulasi, ada software yang dapat membantu kita seorang engineer dalam melakukan perancangan. Kalau orang dulu dihitung secara manual, secara matematis, nah itu sangat ribet. Sekarang kita sudah sangat dimanjakan, dimudahkan oleh yang namanya teknologi. Oke, kita lanjut. Nah, gambaran macam-macam antena ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Jadi ada beberapa jenis antena yang bisa digunakan dalam sistem komunikasi, antara lain itu ya monopol, dipol, Yagi-Uda, phone, microstrip, parabolik, dan discrete vector. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kemudian nah ini juga jenis-jenis antenanya, ada diamond wire, ada Yagi, ada phone ya, ada microstrip, rectangular patch, ada parabol. Oke. Nah ini contoh dari refleksi antena parabol ya. Jadi refleksi antena parabol juga tidak sembarangan refleksi ya. Ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan, dilihat jari jenis reflektornya. Ada axial front to feed, jadi ini ada feednya di depan. Feed ini yang membangkitkan gelombang elektromagnetik dari sistem masukkan ke sini, kemudian dipancarkan, dipantulkan pada bagian parabola, kemudian baru teruskan ke area depan. Kemudian ada off axial offset feed. Ini kalau ini di tengah-tengah, kalau ini di bagian bawah, dipantulkan ke parabola oleh feed antena, kemudian dipantulkan menuju ke depan. Kemudian ada Cassegrain ya. Ini jadi dia